Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan laporan tugas besar dari pengantar metode statistik. Bisa di slide untuk perkenalan. Ya, Mulai dari bisa. saya, perkenalkan saya Jusimasi Rahmat Bahtiar, NIM 0521221005 dari Prodi Teknik Kimia. Selanjutnya, Oke, selanjutnya mungkin saya perkenalkan, nama saya Ferdiansyah dengan NIM 122223 dari program studi Teknik Industri angkatan 2022. Perkenalkan, saya Rafli Darmawan, NIM 12221018 dari Teknik Industri Angkatan 22. Perkenalkan, nama saya Muhammad Joko Indra dengan NIM 12221002 dari Program Studi Teknik Industri Angkatan 2022. Perkenalkan, nama saya Rilvan Erai, NIM 21221020 dari Teknik Logistik Angkatan 22. Perkenalkan, saya Muhammad Hafin dengan NIM 21201030 dari Angkatan Teknik Logistik Angkatan 2022. Perkenalkan, nama saya Revalina Septiani dengan NIM 05221071 dari Prodi Teknik Kimia Angkatan 2022. bisa di next saja. Latar belakang dari tugas besar kali ini adalah next. Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok rakyat tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pada kasus ini, kemiskinan yang terjadi masuk dalam jenis kemiskinan relatif. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya kemiskinan menurut kasus ini adalah tingkat pendidikan yang rendah di beberapa wilayah. Oleh karena itu, kemiskinan lebih condong masuk dalam tema ekonomi dengan sedikit pengaruh dari sosial. Dalam perekonomian, kemiskinan yang terjadi menyebabkan banyaknya orang yang memiliki tingkat pendidikan rendah menjadi buta huruf sehingga menjadi pengangguran atau menjadi sulit mendapatkan pekerjaan. Berdasarkan data pada kasus ini, tingkat pendidikan yang rendah memiliki persentase paling tinggi dibandingkan faktor utama lainnya. Next. Rumusan masalah dan tujuan yang akan dibahas pada presentasi kali ini adalah rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana statistika deskriptif dari berpengaruhnya buta huruf, pengangguran, dan tingkat pendidikan yang rendah terhadap kemiskinan yang terjadi. Yang kedua, bagaimana cara menganalisis regresi linier berganda terhadap analisis pengaruh buta huruf, pengangguran, dan penyelesaian sekolah tingkat dasar terhadap kemiskinan. Dan yang terakhir, atau yang ketiga, bagaimana model regresi linier berganda dari analisis pengaruh buta huruf, pengangguran, dan penyelesaian sekolah tingkat dasar terhadap kemiskinan. Adapun tujuan tugas besar ini, yaitu yang pertama mengetahui statistika deskriptif dari pengaruh buta huruf, pengangguran, dan tingkat pendidikan yang rendah terhadap kemiskinan. Yang kedua, mengetahui hubungan korelasi dari data analisis pengaruh buta huruf, pengangguran, dan penyelesaian sekolah tingkat dasar terhadap kemiskinan. Dan yang terakhir, mengetahui model regresi linear berganda dari analisis pengaruh buta huruf, pengangguran, dan penyelesaian sekolah tingkat dasar terhadap kemiskinan. Ya, adapun tinjauan pustaka, ya, analisis korelasi. Yang pertama, korelasi merupakan istilah yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel
Analisis korelasi adalah cara untuk mengetahui adanya tidaknya hubungan antara variabel. Analisis korelasi merupakan teknik untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel satu dengan lainnya dan juga untuk dapat mengetahui bentuk hubungan antar variabel atau Sugiono 2012-228. Tujuan dari membuat analisis regresi yaitu untuk membuat perkiraan nilai suatu variabel yang lain yang berhubungan dengannya. Koefisien korelasi ialah pengukuran statistik kovarian atau asosiasi antara dua variabel. Yang kedua, besarnya koefisien korelasi berkisaran plus 1 sampai dengan min 1. Koefisien korelasi menunjukkan kekuatan strength, hubungan linear, dan arah hubungan dua variabel acak. Jika koefisiensi korelasi positif, maka kedua variabel mempunyai hubungan searah. Korelasi ada antara dua variabel ketika satu variabel berkaitan dengan nilai variabel lain. Koefisien korelasi linear merupakan ukuran numerik dari kekuatan hubungan dari dua variabel. Oke, selanjutnya ada analisis regresi. Jadi, analisis regresi adalah analisis lanjutan yang digunakan untuk memprediksikan seberapa jauh perubahan nilai suatu variabel apabila dilakukan manipulasi, dinaikkan atau diturunkan pada nilai variabel lain. Sehingga analisis regresi dapat membantu dalam pembuatan keputusan apakah naik turunnya suatu variabel dapat dilakukan dengan peningkatan atau penurunan variabel lain. Selanjutnya, uji signifikasi parameter. Uji signifikasi parameter digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan parameter di dalam model regresi. Uji signifikansi parameter dilakukan secara serentak atau simultan maupun parsial. Uji parsial atau individual adalah untuk menguji apakah suatu variabel bebas berpengaruh atau tidak terhadap variabel tidak bebas. Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Uji T ini digunakan untuk menguji hipotesis pertama dan hipotesis kedua. Pengujian dilakukan dengan uji T atau T-test, yaitu membandingkan antara T hitung dengan T tabel. Selanjutnya, uji ini dilakukan dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, jika T hitung lebih dari T tabel, maka HCl diterima maka HA diterima dan HO ditolak, yang berarti variabel dependen. Yang kedua, jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka HA ditolak dan HO diterima, yang berarti variabel dependen. Tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Lalu selanjutnya, pengujian juga dapat dilakukan melalui pengamatan nilai signifikansi T pada tingkat A yang dilakukan atau penelitian ini menggunakan tingkat A sebesar 5%. Analisis didasarkan pada perbandingan antara nilai signifikansi T dengan nilai signifikansi 0,05, di mana kriteria adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika di signifikansi T kurang dari 0,05, maka HO ditolak, yang berarti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Kedua, jika signifikansi T lebih dari 0,05, maka H0 diterima, yaitu variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Analisis data bisa di next. Oke, selanjutnya ada deskripsi data. Yang pertama itu ada periode data. Data ini diambil dari laman resmi Badan Pusat Statistik pada tahun 2021. Variabelnya itu yang pertama A, angka buta huruf sebagai X1, yang B, angka pengangguran sebagai X2, yang C,
angka penyelesaian pendidikan sekolah tingkat dasar sebagai X3. Lalu ada statistika deskriptifnya. Berdasarkan deskripsi data dapat diketahui rata-rata dari variabel Y adalah 7.203, standar deviasinya adalah 3.209, minimumnya 3.220, mediannya adalah 6.285, dan maksimumnya 14.730. Pada variabel X1 diketahui nilai rata-ratanya adalah 3.276, standar deviasinya 4.484, minimumnya adalah 0,200, mediannya adalah 1.965, dan maksimumnya adalah 12.110. Pada variabel X2 diketahui nilai rata-rata adalah 9.195, standar deviasinya adalah 2.486, minimumnya adalah 5.970, mediannya adalah 8.800, dan maksimumnya adalah 15.000. Sedangkan pada variabel X3 diketahui nilai rata-ratanya adalah 96.280, standar deviasinya adalah 0,71, minimumnya adalah 78.430, mediannya adalah 97.160, dan maksimumnya 99.440. Selanjutnya ini adalah tabel visualisasi chartnya. Next. Oke, di sini ada analisis korelasi. Seperti yang terdapat di tabel, sudah ada beberapa kayak Y1-nya 1, X1-nya udah ada, sama YX1-nya 0,156301626, dan data-datanya sudah kami ambil dan kami terterakan pada PPT di sini. Next. Oke, berdasarkan analisis korelasi yang diperoleh, diketahui bahwa variabel Y dengan X1 memiliki korelasi sebesar 0,156301626. Tetapi interpretasi atau hubungan yang dimiliki sangat lemah sehingga dapat diabaikan. Pada variabel Y dengan X2 memiliki interpretasi korelasi yang cukup dengan nilai korelasi sebesar 0,5577261123. Sedangkan variabel Y dengan X3 memiliki korelasi sebesar 0,286360801 sehingga interpretasi korelasinya lemah. Pada variabel X1 dengan X2 yaitu korelasinya sebesar 0,164160699 memiliki interpretasi korelasi yang sama dengan interpretasi variabel Y dengan X1. Sementara itu pada variabel X2 dengan X3 memiliki korelasi yang terbalik sebesar min 0,04424491. Namun nilai kedua korelasinya sangat lemah sehingga dapat diabaikan. Adapun variabel X1 dengan X2 memiliki korelasi yang terbalik sebesar min 0,657276948. Namun nilai korelasinya yang dimilikinya cukup. Next. Selanjutnya, pada model regresi berganda, pada tabel diketahui intercept itu dimiliki oleh X1, X2, dan X3. X1 memiliki koefisien 0,3438, lalu X2 memiliki koefisien 0,616, dan X3 memiliki koefisien 0,50158.
Berdasarkan tabel, dapat diketahui nilai koefisien tiap variabel independen X sehingga dapat diketahui arah dan besar pengaruh variabel independen X terhadap variabel dependen Y dan dapat diturunkan dalam model regresi linear, yaitu Y sama dengan minus 48,0353 plus 0,3438 plus 0,616 ditambah 0,50158. Dengan Y sebagai angka kemiskinan, X1 sebagai angka buta huruf, X2 sebagai angka pengangguran, dan X3 sebagai angka penyelesaian pendidikan tingkat sekolah tingkat dasar. Next. Lalu pada tabel juga, di sini ada tabel regression statistik. Di sini ada multiple R, di mana nilainya ada 0,73349. Lalu ada R squared, itu 0,538. Ada adjusted R squared, itu 0,4885. Lalu ada standard error, yaitu 2,166. Ada observation, itu 32. Tabel berikut ini menyatakan hubungan variabel independen Y dengan variabel dependen X dengan analisis regresi, dan dapat diketahui bahwa R square merupakan koefisien regresi berganda atau lebih yang mengukur seberapa baiknya persamaan regresi sesuai dengan data sampel. Berdasarkan hasil summary output, didapatkan nilai R square yaitu 0,538 atau setara dengan 53,80%, di mana 0,538 itu dikali dengan 100%, dan nilai adjusted R square-nya dikali dengan 100% sebesar 48,85%. Next. Jadi kesimpulannya adalah rata-rata data jumlah angka kemiskinan pada tahun 2021 adalah 7.203, rata-rata jumlah data angka buta huruf adalah 3.726, rata-rata data angka pengangguran yaitu 9.195, dan rata-rata angka penyelesaian pendidikan sekolah tingkat dasar adalah 96.280, yang dimana pada scatter plot terlihat bahwa antara data nilai jumlah angka kemiskinan atau disimbolkan dengan Y dengan angka buta huruf X1 memiliki hubungan linear positif. Scatter plot antara data angka kemiskinan Y dengan angka pengangguran X2 memiliki hubungan linear positif. Dan scatter plot antara data angka kemiskinan Y dengan angka penyelesaian pendidikan sekolah tingkat dasar atau disimbolkan dengan X3 memiliki hubungan linear positif. Next. Jadi, untuk sarannya sendiri, berdasarkan hasil dan kesimpulan dalam penelitian analisis pengaruh buta huruf, pengangguran dan penyelesaian sekolah tingkat dasar terhadap kemiskinan pada tahun 2021, ada beberapa saran untuk seluruh warga negara Indonesia, yaitu salah satunya sebaiknya menyadarkan diri bahwa pendidikan itu salah satu hal yang penting bagi kehidupan, agar mengecilnya tingkat buta huruf, kemiskinan, serta pengangguran yang ada di Indonesia, sehingga Indonesia akan menjadi negara yang lebih berkembang dengan SDM yang bermutu. Next. Next. Ya, berikut referensi. Ya, sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 2 atas presentasinya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selesai.